Aku menjadi penjelajah waktu. Hanya dengan menyelesaikan 1000 drama pendek dalam 1 tahun, barulah bisa kembali ke dunia asal. Juga bisa memperoleh aset senilai ratus miliar. Mendengarkan kata-kata serius dari sistem. Aku pikir itu tugas yang sangat sulit. Ternyata hanya menonton 1000 drama pendek yang sangat lucu. Butuh 1 tahun. Ini adalah tugas pertamaku. Benar, latar drama pendek ini adalah masyarakat modern. Ceritanya kamu sebagai kaisar terdahulu. 10 tahun yang lalu, kamu pernah memiliki hubungan singkat dengan seorang wanita. Aku langsung memotong pembicaraan sistem. Aku mengerti. Sistem terkejut. Kamu tidak perlu mendengarkan seluruh cerita. Aku, Kaisar Dewa, itu saja sudah cukup. Apalagi yang perlu didengar. Tugasmu adalah membuat sang tokoh utama perempuan percaya bahwa kamu adalah kaisar terdahulu. Misi dimulai. Aku memasuki dunia drama pendek. Belum membuka mata. Aku langsung didorong seseorang. Di depanku terdengar teriakan makian. Zhao Tian, kamu anak miskin dari desa. Tidak layak masuk ke acara kelas atas seperti ini. Cepat keluar. Agar tidak mengotori mata para paman. Membuka mata. Di depanku ada seorang pemuda dengan wajah sombong. Dia sedang menunjuk hidungku sambil memaki. Jangan berpikir bahwa kamu pernah melakukan hal konyol dengan Lin Sueru. Itu membuatmu masuk ke lingkaran masyarakat kelas atas. Nona Lin hanya menaruhmu di sisinya karena merasa kasihan padamu. Sebagai pelayan yang diperintah. Tidak bahkan buang air kecil untuk melihat diri sendiri. Bahkan berani mengira Nona Lin adalah istrimu. Aku mengabaikannya. Melihat sekeliling. Aku berada di sebuah aula megah yang mewah. Lantai di bawah kakiku terbuat dari marmer putih berkualitas tinggi. Lampu kristal di atas kepala berkilau. Cahaya berkilau berwarna-warni. Sekilas terlihat harganya sangat mahal. Pakaian orang-orang di sekitarnya sangat mewah. Mereka memegang gelas kaca berisi berbagai jenis minuman keras. Namun wajah mereka penuh dengan ejekan dan sindiran. Mereka menatapku, seperti menonton seorang badut untuk hiburan. Lihat dia lagi. Matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian. Aku mengerti bahwa Lin Rusue adalah wanita yang pernah memiliki hubungan singkat dengan aku. Dan dia mengincar Lin Rusue. Orang baik. Begitu datang, dia langsung menjelaskan dengan jelas kepadaku. Aku penuh rasa terima kasih. Terima kasih? Wajahnya tampak terkejut sejenak. Aku mengulurkan tangan dan lembut memegang lengan yang baru saja dia dorong. Seketika hancur menjadi serpihan. Karena kamu menjelaskannya begitu jelas. Aku akan mengampuni nyawamu. Jeritan menyakitkannya langsung menusuk telinga semua orang. Orang-orang di sekitar langsung terkejut dan pucat. Orang gila? Ini benar-benar orang gila. Kau berani melumpuhkan lengan Song Xiao. Selesai? Selesai. Keluarga kerajaan akan berlumuran darah. Song Xiao adalah satu-satunya anak laki-laki di keluarga Song. Melakukan hal seperti ini. Bahkan keluarga Lin pun tidak bisa melindunginya. Jangan bicara soal melindunginya. Keluarga Lin bahkan sulit melindungi seorang wanita. Berlarian dengan tergesa-gesa. Melihat adegan di depan mata. Wajahnya langsung menjadi pucat. Apa yang kamu lakukan? Aku tahu kamu punya sedikit kemampuan. Tapi itu adalah praktisi yang dipuja oleh keluarga Song. Semua mereka adalah petarung tingkat Jin dan di depan mereka. Kemampuanmu ini tidak berbeda dengan anak 3 tahun. Aku seharusnya tidak memiliki harapan sedikit pun padamu. Ternyata kamu belakangan ini agak jujur. Aku ingin membawamu keluar untuk melihat dunia. Tapi kamu melakukan hal seperti ini. Aku meliriknya. Wajah wanita itu cantik. Dengan riasan yang halus. Rambut panjangnya diikat di atas kepala. Mengenakan gaun malam. Namun karena berlari ke sini, rambutnya berantakan. Tampaknya dia memang Lin Rusue. Lin Rusue menatapku. Dia menghela napas. Lupakan saja. Cepat bawa anakmu melarikan diri. Aku akan tetap di sini menahan mereka. Seberapa jauh kalian bisa lari? Berapa jauh kamu berlari? Mudah-mudahan bisa lari sampai ke luar negeri. Lari. Menyakiti cucuku. Kamu masih ingin melarikan diri. Suara berwibawa terdengar dari pintu. Saat berikutnya, seorang tua masuk. Dia menatap kami dengan dingin. Dia berkata dengan suara dingin, "Pemuda, kamu seorang praktisi, kan? Saat turun gunung, apakah guru tidak memberitahumu jika bertemu orang keluarga Song? Harus menghindar. Buat aku menghancurkannya." Dia menangkap wanita itu. Aku ingin dia melihat dengan mata kepalanya wanita dan putrinya dibunuh perlahan-lahan oleh orang lain. Sebelum kata-katanya selesai, sebuah bayangan orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul di sampingku. Semua orang berseru terkejut. Itu pasukan bayangan keluarga Song. Katanya pasukan bayangan semuanya berada di tahap Jin dan kekuatan luar biasa dalam satu tubuh. Mampu menembus langit sepenuhnya. Bahkan dapat memanggil petir. Membunuh musuh dengan tebasan. Mendapatkan kilat. Ini benar-benar seperti dewa. Menyulut siapapun tidak baik. Tapi malah mengganggu Song Jia. Benar-benar mengundang kematian. Karena dia tertawa sinis, mengulurkan tangan kanan ke arahku. Cahaya spiritual mengalir di tangannya. Sangat luar biasa. Aku bahkan tidak melihat. Secara sembarangan aku menepuk. Dengan suara pung, pasukan bayangan meledak menjadi kabut darah. Tidak ada tulang yang tersisa. Sekali lagi aku menangkap. 3 bayangan lagi aku tarik keluar dari keadaan tak terlihat. Dengan lembut aku menggenggam. Ketiga orang itu mengikuti jejak rekan tim. Berubah menjadi tarian darah di seluruh langit. Menyemprotkan pada tubuh orang tua itu. Di dalam pertarungan ini, hening total. Bahkan teriakan putra sulung Song pun berhenti. Saya meliriknya. Alisnya berkerut sedikit. Saat saya menggenggam lengan lainnya, lengan itu juga hancur karena saya mencubitnya. Lanjutkan memutar musik latar. Jangan berhenti. Mata Song Lau, kepala keluarga, penuh ketakutan. Lop, berlutut di tanah. Terus-menerus menundukkan kepala. Senior, saya salah. Saya buta. Tolong, Anda terlalu banyak bicara. Dengan satu tekanan, tubuhnya langsung meledak, meninggalkan jejak darah. Mulai hari ini, keluarga Lan tidak lagi memiliki cabang lain. Hanya ada keluarga Lin.
Semua orang berlutut di tanah, menempel erat pada tanah. Dengan hormat berkata, memohon pertemuan dengan Tuan, memohon pertemuan dengan Nyonya. Saya menoleh melihat Lin Rusue yang wajahnya kosong. Dengan tenang memberitahukan, sebenarnya saya adalah kaisar sebelumnya yang tak terkalahkan. Suara notifikasi sistem terdengar. Tokoh wanita mempercayai identitas tokoh pria. Cerita sudah selesai. Saya mengangkat bahu. Jadi saya sangat penasaran. Jelas hanya dengan satu kalimat atau satu gerakan saja dapat meyakinkan semua orang. Kejadian kejatuhan antagonis. Mengapa bisa dibuat menjadi film? 32 episode. Melihat jam, membutuhkan 12 menit. Sedikit lambat. Dunia berikutnya. Alur dunia ini adalah mengejar suami ke krematorium. Tokoh wanita karena salah paham tentang tokoh pria. Ditambah lagi antagonis tipe, Green Tea, menuduhnya berulang kali menyakiti tokoh pria. Akhirnya, dalam keputusasaan, tokoh pria sepenuhnya kehilangan perasaan terhadap tokoh wanita, meninggalkannya. Namun setelah tokoh pria pergi, tokoh wanita baru menyadari penderitaan yang dulu dialami tokoh pria, mulai mengejarnya secara gila. Namun tokoh pria memutuskan untuk tidak kembali. Akhirnya, tokoh wanita mati dalam kesedihan. Latar belakang tokoh pria adalah anak dari orang terkaya. Keluarga tokoh wanita juga hanya bisa bertahan karena tokoh pria. Cuma urusan kecil ini sudah dibuat menjadi 53 episode. Oke. Setuju, mari mulai misi. Buka mata lagi. Di depan mata muncul seorang pria dan seorang wanita. Pria itu tanpa bersalah berdiri di samping wanita. Wajah wanita penuh amarah. Menunjukku sambil memarahi Zhao Xian. Kenapa kamu begitu kejam? Kamu tahu bahwa Aji tidak boleh makan nanas, tapi malah sengaja memesan kue nanas untuknya. Apakah kamu memang berniat membunuhnya? Aku membalikkan tangan dan menampar wajahnya. Perceraian? Pergilah. Peringatan? Dunia ini adalah dunia pemakaman suami yang dikejar. Jika tokoh wanita tidak menyesal, maka misi belum selesai. Aku seolah-olah tidak mendengarnya. Mengarahkan pada Leng Ruoyu yang dibodohi oleh tamparanku. Aku menampar lagi dengan tangan terbalik. Dan itu bergaung di dalam pikiranku. Ada banyak cara untuk membuatnya menyesal. Kenapa harus memilih cara yang paling menyiksa? Kalau begitu, setidaknya jelaskan. Ayo, lewatkan saja. Jika aku menjelaskan, dia akan percaya. Jika tidak percaya, bukankah selesai? Jika dia benar-benar mempercayai aku, tidak perlu menjelaskan lagi. Jika dia tidak mempercayai aku, bahkan jika bukti diletakkan di depannya, dia tetap tidak akan mempercayai aku. Kalau begitu, mengapa aku harus mengeluarkan tenaga mulut itu? Setelah menamparnya 2 kali, baru kemudian aku mengeluarkan telepon dan menelepon bawahanku. Mulai hari ini, menarik semua dukungan untuk keluarga Leng. Serangan total. Aku ingin keluarga Leng tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Tuan muda, Anda serius? Apakah kamu tidak mengerti atau ada masalah pada otakmu? Kata yang sama. Aku tidak mau mengulangnya lagi. Maaf, bawahan tuan muda sudah tahu. Sebagai anak dari orang terkaya, pemilik asli ternyata memilih menjadi penjilat. Bahkan dipaksa mencintai, bahkan tidak sebanding dengan anjing. Keluarga Leng berkembang dari sebuah keluarga kecil hingga kini, sepenuhnya berkat dukungan tanpa menghiraukan biaya dari pemilik asli. Sekarang malah berani memperlakukan dia seperti ini. Siapa yang memberi kepercayaan dirinya? Hanya dalam 5 menit saja, Leng Ruoyu langsung menerima lebih dari 10 telepon. Tanpa terkecuali, semuanya adalah pemasok yang memutuskan hubungan dengannya. Setiap kali menerima telepon, wajahnya menjadi semakin pucat. Akhirnya, wajahnya menjadi putih seperti kertas. Barulah dia menyadari bahwa aku sedang bermain serius. Tanpa pemasok-pemasok ini, tidak ada satupun kontrak yang dia tanda tangani sebelumnya yang dapat dipenuhi tepat waktu. Denda pelanggaran saja sudah membuatnya bangkrut. Ditambah lagi dengan seranganku terhadapnya. Seluruh keluarga Leng diperkirakan tidak akan bertahan lebih dari seminggu. Dan dia sangat jelas, selama aku tidak bicara, tidak ada satupun pemasok di dalam negeri yang berani memasok kepadanya. Leng Ruoyu menatap dengan ekspresi pucat. Kedua matanya berair. Dengan tampang yang menyedihkan, dia mengangkat kepala menatap mentorku. Aku salah. Mulai sekarang aku tidak akan berani lagi. Setelah menikah denganmu, aku tidak akan lagi terlibat dengan orang lain. Tolong maafkan aku. Ya, dia sendiri tahu bahwa dia sedang berhubungan mesra dengan orang lain dan situasinya rumit. Hanya saja dulu terlalu memanjakan dia, membiarkannya menjadi sombong karena dimanja. Deteksi rasa penyesalan ekstrim sang protagonis selesai. Melihat jam selama 5 menit. Kali ini kecepatannya masih bisa dilihat. Kan? Untuk orang sampah seperti ini, kamu harus membuatnya merasakan sakit. Dia bahkan sudah berhubungan mesra dengan orang lain. Masih berharap dia akan merasa kasihan padamu, peduli padamu. Bukankah itu lucu? Yang paling lucu adalah ketika sebelum pergi, dia membereskan semua barangnya. Mengira orang lain akan merasa sakit hati melihat itu. Menjadi alur yang penuh penyesalan. Kamu, seorang manusia hidup, di sini, dia bahkan tidak peduli padamu. Dia membawa sekumpulan barang rusak pergi. Lalu dia merasa kasihan, membersihkan kamar sampai bersih-bersinar, membiarkan selingkuhan masuk tanpa hambatan, dan masih merasa dirinya sangat romantis, sangat tegas, sangat menyedihkan. Orang seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan satu kata. Lanjutkan tugas. Cerita kali ini adalah tentang kelahiran kembali dan balas dendam. Kamu adalah anak tunggal kaya di ibu kota. Ada teman masa kecil yang sudah akrab. Sejak kecil sudah dijodohkan. Bahkan pada hari kalian dewasa. Kedua belah pihak bahkan mengadakan upacara pertunangan untuk kalian. Namun selama beberapa tahun di luar negeri, teman masa kecil, perempuan bernama Yumo, malah jatuh cinta pada orang lain untuk bersamanya. Dia sengaja mengajakmu naik kapal pesiar untuk bersenang-senang. Saat kamu tidak siap, dia mendorongmu ke laut, membunuhmu. Namun kamu terlahir kembali. Maka kamu memutuskan untuk memanfaatkan rencananya. Naik kapal pesiar, membongkar wajah aslinya. Aku bukan?
Dia sudah menyiapkan semuanya di kapal pesiar. Protagonis masih berani naik kapal. Tidak takut mati lagi, menurut logika orang normal. Seharusnya menjauh sejauh mungkin. Lalu menggunakan kekuatan keluarga untuk membunuhnya. Kenapa harus terjun langsung ke bahaya? Aku juga tidak mengerti mengapa cerita begitu. Aku mengerti dalam drama pendek ini tidak banyak orang normal. Setidaknya drama ini menempatkan cerita di perairan internasional. Tidak seperti beberapa drama lain. Bahkan di ibu kota, mereka bilang membunuh, lalu langsung membunuh, seolah-olah polisi tidak ada. Jadi apa tugasnya? Membongkar wajah asli Niyumo, agar semua orang tahu hatinya yang kejam, membuatnya ditinggalkan semua orang, dihujat oleh semua orang. Bagi beberapa penulis, sepertinya ini adalah hukuman yang sangat kejam. Membuka mata, di telingamu terdengar suara ombak. Aku terkejut sejenak. Sial, langsung melemparkan sistem anjing laut kepadaku. Melihat 2 kali sebelumnya aku menyelesaikannya terlalu mudah. Mulai menyulitkanku. Ya, awalnya aku berencana tidak keluar ke laut. Langsung pakai kekuatan keluarga untuk membunuhnya. Tapi itu tidak benar, karena pemilik asli sudah tahu bahwa teman masa kecil akan membunuh. Dia masih berani naik kapal. Apakah dia sudah menyiapkan semuanya sejak lama? Apakah sistem anjing sudah menyiapkan protagonis di kapal pesiar sejak dulu? Memang ada rencana. Semangat saya kembali. Apakah ini hampir seperti menyiapkan pengawal? Berapa banyak yang bukan pengawal? Itu fotografer. Pemilik sebelumnya menugaskan fotografer yang memakai kamera HD tersembunyi untuk merekam adegan King Mei mendorong pemilik sebelumnya ke laut agar dia hancur beruas-ruas. Saya tahu mengandalkan orang dengan IQ normal dalam drama pendek itu sia-sia. Itu harapan yang berlebihan untuk masih memiliki harapan padanya. Itu kesalahan saya. Saya mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan kepada keluarga, meminta mereka segera mengirim helikopter pribadi menjemput saya. Saat ini saya berada di kapal pesiar mewah yang besar. Semua fasilitas hiburan di atasnya lengkap. Bahkan ada kolam renang. Yang paling penting ada helipad kecil untuk keperluan darurat. Baru saja mengirim pesan, pintu kamar langsung diketuk. Lihat jamnya. Seharusnya ini saat saya ditipu Niyumo untuk pergi mendorong ke laut. Saya memutar mata, tahu bahwa dia ingin menyakiti saya. Saya tidak akan pergi begitu saja, meskipun dia hanya seorang wanita. Tapi siapa yang tahu apakah dia punya sekutu? Saya bertekad tidak keluar rumah. Pintu diketuk sebentar lalu berhenti. Saya melihat keluar lewat peepole. Tidak ada orang di pintu lagi. Tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Sistem tidak tahan menanyakan. Kamu tidak keluar bersamanya, maka tidak ada bukti. Tidak ada bukti kuat. Bagaimana kamu membuatnya hancur beruas-ruas? Bagaimana kamu menyelesaikan tugas? Saya menatap sistem seperti menatap orang bodoh. Meskipun saya tidak bisa melihatnya. Siapa yang memberitahumu bahwa saya tidak punya bukti? Siapa lagi yang memberitahumu? Tanpa bukti tidak bisa membuatnya hancur beruas-ruas. Saya mengeluarkan ponsel dan menelpon. Tidak dapat mengirim semua hal yang telah diselidiki selama ini. Mengirim semua foto dia berkencan dengan pria lain di luar negeri. Juga mempublikasikan catatan mereka berdua menyewa kamar hotel. Jangan memikirkan biaya. Pastikan semua orang tahu dalam waktu sesingkat mungkin. Dia mencari selingkuhan meskipun sudah memiliki tunangan. Masih ada apa lagi tentang aborsi? Semua properti untuk banyak orang sudah diatur untuknya. Apapun selera ekstrim, beri dia. Tidak ada bukti. Apakah otakmu penuh air? Tanpa bukti? Tidak akan memalsukan, tidak akan mengeluarkan uang untuk memaksa orang memberi kesaksian. Kodok berkaki 2 sulit ditemukan. Orang berkaki 2 malah mudah ditemukan banyak, terutama teman-temannya di luar negeri. Selama uangnya cukup, tidak ada kesaksian yang tidak bisa dipaksa. Kebohongan sehingga oming yang sebenarnya pasti 9 bagian benar, 1 bagian palsu. Bahkan jika semua ini palsu, ada bukti kuat sebelumnya bahwa dia selingkuh. Keaslian hal-hal ini juga akan meningkat. Mengerti? Oh ya, ngomong-ngomong, beritahu Niga satu kata. Keluarga Ni dan Niyumo hanya satu yang bisa hidup. Membiarkan mereka memilih pemilik asli sendiri bukan berarti tidak melakukan apa-apa. Dia tetap menyelidiki banyak bukti perselingkuhan Niyumo. Hanya saja rencananya semula adalah merekam Niga dengan Mo. Ingin memanfaatkan bukti itu untuk menjatuhkan dirinya sendiri, lalu bersama-sama menyerang. Itulah mengapa saya merasa dia pikirannya kebingungan. Jelas ada bukti, harus menempatkan diri dalam bahaya. Bagaimana dia berpikir? Bawahan menyelesaikan tugas dengan sangat cepat. Dalam setengah jam lebih, di internet mulai muncul skandal putri kaya keluarga Ni. Di pihak Niga tidak ada reaksi sama sekali. Aku mengangkat sudut bibir sedikit. Muncul senyum tipis di wajah. Tampaknya takdir sebuah keluarga dan takdir seorang wanita. Mereka masih memisahkannya dengan jelas. Anak perempuan bisa dilahirkan kembali, tapi keluarga hilang. Semua hilang. Setelah beberapa menit lagi, Niga mengeluarkan sebuah pernyataan. Niyumo rela merendahkan diri, mencemarkan nama baik keluarga Ni. Mulai hari ini, Niga memutuskan hubungan dengan Ni dan Mo. Sejak itu, keluarga Ni tidak lagi memiliki orang bernama Niyumo. Sementara itu, suara sistem terdengar di dalam kepala. Niyumo hancur dan namanya tercoreng. Misi selesai. Ngomong-ngomong, saya beritahu kamu, dia tidak dapat menerima arahan dan ejekan dari orang-orang di kapal. Tidak dapat menahan pukulan ini. Baru saja melompat ke laut untuk bunuh diri. Sistem terhenti sejenak, lalu melanjutkan berkata, selain itu, cara-caramu sungguh keji. Saya tertawa sinis. Dia hampir membunuhku. Kamu masih mengkritik apakah cara balasku keji atau tidak? Apakah kalian sebagai sistem memiliki rasa moral sekuat ini? Setelah sistem diam sejenak, baru kemudian dia berbicara lagi. Kalimat pendek berikutnya adalah, NU Ping. Kata-kata sistem belum selesai, tapi saya memotongnya dengan semangat. Sistem NU Ping dalam legenda itu terkejut. Ada apa dengan NU Ping? Apakah itu jarang terjadi? Tidak. Tidak.
Tidak, saya memang sudah lama dengar alur pikir En Uping berbeda, tapi saya belum pernah melihatnya. Kali ini saya berkesempatan melihatnya langsung. Misi kali ini adalah mengejar istri ke tempat kremasi. Protagonisnya adalah seorang anak yatim, dibesarkan sejak kecil ditinggalkan orang tua, tidak memiliki latar belakang apapun, hanya dijadikan pengganti, cahaya bulan putih, oleh tokoh pria. Namun setelah cahaya bulan putih kembali, tokoh pria langsung meninggalkan tokoh wanita. Tapi cahaya bulan putih menganggap tokoh wanita terlalu mengganggu. Tokoh pria demi menyenangkan cahaya bulan putih, menyiksa tokoh wanita dengan segala cara. Kemudian cahaya bulan putih diam-diam membunuh tokoh wanita. Kepada tokoh pria, dia berkata, tokoh wanita beralih ke bos lain dan pergi ke luar negeri. Cahaya bulan putih mengira dengan begitu tokoh pria akan melupakan tokoh wanita. Namun ternyata malah membuat tokoh pria menyadari bahwa dia sudah lama mencintai tokoh wanita. Tokoh pria mencari tokoh wanita seakan gila. Akhirnya ia menemukan bahwa tokoh wanita sudah lama dibunuh oleh cahaya bulan putih. Maka tokoh pria menjadi gila membalas dendam pada cahaya bulan putih dan keluarganya, membuat mereka hancur berantakan. Setelah itu, setiap hari dia tidur sambil memeluk abu tokoh wanita. Kesedihan seumur hidup. Tujuannya membuat tokoh pria menyesal. Bagaimana alur pikir saya bisa menulis plot seperti ini? Sudah lama saya dengar. Tidak menyangka En Uping begitu aneh. Sepertinya polisi tidak ada. Tidak akan dibahas lagi. Saat latihan dasar kalimat pendek masih hidup, memperlakukannya seperti anjing dan menyiksanya. Setelah mati, tiba-tiba drama penuh perasaan ini terlalu omong kosong. Ya, apakah orang yang benar-benar menyukaimu rela menyakitimu? Siapa sebenarnya yang menonton alur seperti ini? Tunggu. Tidak tepat. Sistem anjing ini lagi memberi saya tingkat kesulitan. Di dunia ini, saya tidak punya latar belakang dan tidak punya kemampuan. Ingin membuat protagonis menyesal. Kira-kira sulit. Mungkin hanya bisa mengikuti alur asli. Tapi kalau mengikuti alur asli, setidaknya butuh 1 bulan. Jadi sistem anjing. Melihat saya menyelesaikan 2 kali sebelumnya terlalu mudah. Coba buatkan untuk saya. Oke? Lihat siapa yang bisa mengalahkan siapa. Buka mata. Di depan saya ada seorang pria tampan, berbadan tinggi dengan alis seperti pedang dan mata bersinar. Kemeja atasnya terbuka beberapa kancing teratas, menampakkan kulit berwarna tembaga di dalamnya. Tetapi di tangannya memegang sebuah pisau tajam. Pergelangan tangannya bergerak ringan. Saya merasakan dingin di wajah dulu, lalu terasa sakit terbakar. Suwan, saya sudah bilang, saya tidak suka wanita yang tidak patuh. Pedang tajam meluncur perlahan, meninggalkan luka tipis. Tetesan darah mengalir dari luka, seperti bunga plum musim dingin. Dia mendekat, menjulurkan lidah untuk menjilat tetesan darah. Sakit ditambah gatal, membuat saya tidak bisa menahan bersuara. Tangan dia mengayun, pedang tajam menancap ke lengan saya. Sakit membuat tubuh saya bergetar. Siapa yang mengizinkanmu dilahirkan? Anak sial. Ternyata dia orang gila. Tangan saya terikat di belakang. Tali terikat sangat kencang. Saya mencobanya. Tidak bisa dilepaskan sama sekali. Mo Jingchen menatap saya dengan dingin. Suara tidak mengandung setitik pun perasaan. Ingat identitasmu. Kamu hanya seorang pengganti. Seekor anjing yang saya pelihara. Dan anjing yang layak tidak seharusnya menggonggong sembarangan kepada pemiliknya. Mengerti? Di kepalaku muncul sebuah ingatan. Itu adalah ketika pemilik asli melihat Mo Jingchen dan Bai Yueguang berciuman bersama. Adegan dia naik dengan amarah yang tak tertahankan untuk menegur mereka. Meskipun Mo Jingchen tidak berkata apa-apa saat itu. Namun setelah membawa pemilik asli kembali ke villa, dia langsung mengurungnya di ruang bawah tanah. Lalu aku datang. Aku menggigit gigi, mengangguk, dan berkata, maaf, aku yang salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Mo Jingchen mengangguk puas, melepaskan telapak tangannya, lalu membungkuk, membuka tali untukku dengan tangannya sendiri. Itu baru anjing yang patuh. Aku akan memberi hadiah yang bagus malam ini. Kata-kata belum selesai. Aku cepat-cepat mengeluarkan pisau tajam di lenganku, menusuk bahu Mo Jingchen dengan keras. Dia mengeluarkan teriakan kesakitan, lalu menatapku dengan marah. Matanya penuh ketidakpercayaan. Kau berani menyakiti aku. Aku mendorongnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah. Sambil itu, aku mengeluarkan pisau tajam. Aku menyerbu seperti orang gila, menusuk bahu lainnya. Wajahku berlumuran darah. Ekspresiku mengerikan. Anak sial, kau memperlakukan aku seperti anjing. Kau juga tidak melihat apa keburukan dirimu. Kedua bahunya telah kutusuk. Tidak ada tenaga yang tersisa. Ditambah ancaman pisau tajam di tanganku. Hanya bisa menatap dengan mata terbuka saat aku mengikatnya ke kursi. Ruang bawah tanah itu dibuatnya khusus untuk menyiksaku. Dengan isolasi suara yang sangat baik. Ekspresi Mo Jingchen sangat dingin. Selain teriakan kesakitan di awal, dia tidak mengeluarkan satu suara pun. Sampai aku mengikat tangan dan kakinya hingga mati. Baru kemudian dia berkata, Suwan, kau tahu apa yang kau lakukan? Kau tidak melupakan identitasku. Pemimpin sejati keluargamu. Kau percaya atau tidak? Cukup dengan satu kata dariku. Akan ada begitu banyak orang yang menguliti dan memecah tulangmu, membuatmu mati tanpa tempat untuk dikubur. Aku tersenyum lebar. Tentu saja aku percaya. Tuan Moda tentu memiliki kemampuan ini. Tapi aku lebih percaya, jika Tuan Moda menjadi tidak berdaya, akan ada lebih banyak orang yang merebut semua milikmu, membuatmu menjadi tidak memiliki apa-apa. Keluarga besar ini semua seperti pemangsa yang tidak mengembalikan tulang. Mo Jingchen baru berusia 25 tahun, tapi sudah bisa duduk di posisi pemimpin keluargamu. Tentunya dia punya beberapa kemampuan. Dia
memperlakukan pesaingnya, bahkan jika mereka adalah kerabat darah, tetap menggunakan cara-cara yang kejam, tanpa rasa kasihan. Hanya dengan cara ini, dia bisa mempertahankan posisinya. Tapi arti lain dari tanpa belas kasihan adalah memiliki banyak musuh. Saat dia tidak ada masalah, tentunya dunia menjadi damai. Namun begitu dia mengalami masalah, tidak dapat menahan orang lain. Orang lain di keluarga Mo pasti akan melawan, merebut semua miliknya. Dia terlalu muda, belum sempat membentuk orang kepercayaannya dan pengikut setia. Jika terjadi kecelakaan, tidak ada siapapun yang akan menolongnya. Jadi begitu dia menjadi tidak berguna, akan terjatuh ke tingkat apa. Bahkan dengan jari kaki pun bisa terbayangkan. Wajah Mo Jingchen seketika menjadi putih seperti salju. Dia pertama kali menampilkan ekspresi takut di wajahnya. Kau sebenarnya ingin melakukan apa? Wan? Jangan impulsif. Aku mencintaimu. Aku hanya terlalu peduli padamu. Kau lepaskan aku. Aku anggap hari ini tidak pernah terjadi. Kita masih pasangan yang belum menikah. Aku masih bisa menikahimu. Memberikanmu pernikahan yang paling megah. Seolah-olah aku tidak mendengarnya. Mendekatinya langkah demi langkah. Maaf, aku masih suka semuanya berada di kendaliku. 10 menit kemudian, aku keluar dari ruang bawah tanah dengan tubuh berlumuran darah. Membiarkan pelayan melaporkan ke polisi sambil memanggil ambulans. Beberapa menit kemudian, ambulans tiba duluan. Saat Mo Jingchen diangkat keluar, semua orang menghirup napas dingin. Beberapa yang penakut bahkan tidak berani melihat. Pandangan kedua, tendanya di tangan dan kakinya dipotong, lidahnya dipotong, mulutnya penuh darah, kedua telinganya hilang, hanya menyisakan 2 lubang kosong. Matanya tidak terluka, karena aku masih ingin dia menyaksikan dengan mata sendiri bagaimana aku kehilangan segalanya. Ketika keluarga dan lewat di sampingku, tatapannya masih penuh amarah, seolah-olah ingin menelannya hidup-hidup. Aku tertawa sinis dan mendekat ke telinganya, berkata, menyesal? Sebenarnya dulu kamu hanya perlu memberiku sejumlah uang, lalu mengusirku saja. Tapi kamu malah menjadikanku alat untuk melampiaskan kemarahan pada cahaya bulan putihmu. Tapi kau harus tahu, bahkan sebagai alat, tetap ada yang menguasainya. Ngomong-ngomong, setelah kamu hilang, identitas kepala keluarga Mo juga akan menjadi seperti hantu ini. Apakah kamu pikir cahaya bulan putihmu masih menginginkanmu? Setelah kata-kata itu terucap, tubuhnya bergetar, amarah di matanya menghilang, berubah menjadi keputusasaan yang dalam, dan penyesalan. Mendeteksi emosi penyesalan ekstrim sang protagonis. Misi selesai? Beres. Aku menjentikan jari, menunjukkan ekspresi gembira. Kamu bilang protagonis itu gila. Kenapa aku merasa kamu lebih gila daripada dia? Ternyata kamu ikut bersamanya menuju kehancuran. Bagaimana ini bisa disebut bersatu dalam kehancuran? Lihatlah, dalam cerita aslinya, protagonisnya mati. Dan juga mati dengan sangat menyedihkan. Kan? Sekarang aku setidaknya punya kesempatan untuk tetap tidak punya istri. Setidaknya itu lebih baik daripada disiksa sampai mati. Kan? Jadi ini bukan kematian bersama. Itu disebut menemukan harapan di tempat yang paling putus asa. 6 bulan ke depan, aku kembali mengalami ratusan kejadian drama pendek. Ada juga drama penyesalan di berbagai krematorium. Juga ada drama tentang pangeran asli dan palsu. Ada juga drama seperti Raja Naga Turun Gunung, atau munculnya Kaisar Pertama yang penuh pamer dan menampar muka. Drama tentang reinkarnasi, balas dendam, dan sejenisnya juga tidak ketinggalan. Meskipun aku tidak menyadari beberapa drama itu terasa menindas. 50 episode. Apa yang menyenangkan dari pembalasan 3 tingkat di akhir? Zaman kuno, modern, dunia lain, kiamat. Berbagai latar belakang semuanya ada. Oh ya? Ada juga cerita manis. Aku paling suka menyelesaikan cerita manis. Terlalu mudah. Asal ada mulut saja sudah cukup. Selama mau membuka mulut. Pada dasarnya semua cerita manis bisa diselesaikan dalam 30 menit. Rekor tercepat 1 menit. Sayangnya sistem anjing menemukan kecepatan penyelesaianku terlalu cepat. Setelah itu tidak lagi memberi saya teks untuk diisi. Tapi aku masih dalam setengah tahun itu. Menyelesaikan 999 drama pendek. Alasanku mengerjakan dengan begitu tergesa-gesa adalah khawatir sistem anjing mungkin di akhir akan memberi saya sebuah naskah super sulit. Jadi aku ingin menyisakan sebanyak mungkin waktu untuk berjaga-jaga. Setelah selesai, masih ada setengah tahun lagi. Aku tidak menyesal. Tapi kalau hanya selangkah lagi untuk menyelesaikannya, tapi waktunya tidak cukup, aku bisa menyesal sampai melompat dari atas. Lihat aku begitu berjuang. Suatu kali sistem bahkan tidak tahan menanyai saya, apakah kamu tidak takut mati mendadak karena melakukan ini? Kapitalis bisa membeli apa saja dengan 5.000 per bulan. Aku 996. Sekarang dalam setahun bisa menghasilkan 10 miliar. Aku langsung jadi 007. Drama pendek terakhir. Pangeran asli dan palsu. Alur ceritanya masih sama seperti biasanya. Kamu memang pangeran sejati. Tujuan menyelesaikannya adalah mengusir Pangeran Jia keluar rumah. Mataku langsung bersinar. Dulu semuanya lewat jalan pintas yang curang. Kali ini masih banyak waktu tersisa. Aku berencana mencoba cara lain untuk menyelesaikannya. Lagi pula aku sudah tanya ke sistem anjing itu, mengizinkan kegagalan dalam menyelesaikan. Selama bisa menyelesaikan 1000 episode dalam setahun, itu sudah cukup. Buka matamu. Dari sebelah terdengar suara lembut. Hao. Kamu baru saja kembali. Pilih satu kamar yang kamu suka. Aku menoleh dan melihat seorang wanita berpakaian mewah menatapku dengan penuh rasa kasihan. Di belakangnya ada seorang pemuda, wajahnya dengan senyum hangat. Tapi aku dengan tajam menyadari, tatapannya padaku menyiratkan sedikit kebencian yang sama. Bercanda. 999 episode yang aku selesaikan itu lewat tanpa usaha. Aku sudah menebak apa alur selanjutnya. Tidak lain hanyalah Tuan Jia pura-pura murah hati. Secara sukarela menawarkan untuk memberi ruangannya. Sambil mengeluh, menjual diri sebagai korban, membiarkan adik tinggal di kamarku. Lagi pula itu seharusnya kamar miliknya. Aku sudah menempati sarangnya selama bertahun-tahun. Sudah seharusnya aku mengembalikannya. Adik?
Jangan menyalahkanku. Aku juga tidak ingin mendominasi hidupmu. Kalau kamu tidak suka aku, besok aku akan pindah. Lagi pula aku hanya orang luar. Kalianlah yang satu keluarga. Kan? Sekali dia buka mulut, aku tahu dia mau ngomong apa. Melihat penampilannya yang tersinggung dan mata merahnya, tatapan ibu tiba-tiba menjadi lembut. Ben? Kamu belum selesai bicara. Suaraku yang penuh luka terdengar di samping. Kak Ben, tidak menyangka kamu memandangku seperti ini. Ternyata aku memang orang yang tidak seharusnya kembali. Kalau tidak ada aku, Kak Ben tidak akan berhayal liar. Ibu juga tidak akan sedih seperti ini. Maaf, aku yang mengganggu keluargamu. Aku akan pergi sekarang. Bu? Ini terakhir kali aku memanggilmu, Ibu, karena aku tidak beruntung saat anak Anda mengucapkan selamat tinggal. Ibu, semoga kamu selalu sehat di hari-hari mendatang. Saya berlutut dan menundukkan kepala 3 kali. Bangun dan langsung pergi. Sekarang Ibu tidak sempat menenangkan Bowen. Dengan cepat memeluk saya. Matanya merah-merah. Jangan berpikir berlebihan. Kamulah anak baik Ibu. Selalu menjadi anak Ibu. Saya bertanya dengan suara serak. Tapi, Kak Bowen, Ibu menoleh. Alisnya mengerut. Bowen, aku sudah memberitahumu, harus bersikap baik dengan adik. Bagaimana adik bisa mengusirmu tanpa alasan? Dalam hatimu, apakah dia memang orang yang tidak masuk akal seperti itu? Ji Bowen menggelengkan kepala dengan ekspresi tidak enak. Muncul senyum tipis di wajahnya. Tentu bukan, baru saja saya salah bicara. Semoga adik tidak menyalahkan saya. Saya menatapnya dengan senyum. Kamu adalah kakakku. Bagaimana saya bisa menyalahkanmu? Dia menghibur saya lagi beberapa kali. Ibu kemudian membawa saya memilih kamar. Saya sembarangan memilih satu kamar. Lihat apa saja yang kamu butuhkan. Langsung beritahu pelayan. Itu saja, mereka akan membantu mengatur. Terima kasih, Mama. Tersenyum lembut, berbalik dan pergi. Setelah dia pergi, senyum di wajah Bowen menghilang seketika. Dua matanya menatap saya dengan nada dingin. Tidak sangka kamu menggunakan trik ini padaku. Tapi kalau bermain dengan saya, kamu masih belum matang. Kemudian dia menutup pintu kamar. Melihat penampilannya, saya tersenyum lebar. Bermain teh hijau memang menyenangkan. Keesokan harinya saya bangun dan turun makan. Sesampainya di restoran, saya melihat seorang wanita berusia 20-an sudah duduk di meja makan, sedang membaca koran. Lihat aku datang. Dia menaruh koran. Dia melirikku dengan dingin. Berkata, meskipun kamu adik laki-lakiku, tapi Bowen sudah tinggal di sini lebih dari 10 tahun. Bahkan kalau dia tidak ada hubungan darah, aku sudah menganggapnya sebagai keluarga. Jadi jangan berangan-angan mengusirnya. Aku tidak memperhatikannya. Sekilas terlihat seperti orang yang pikirannya kosong. Bahkan tidak ada kebutuhan untuk berakting. Bagaimanapun, dia pasti mempercayai Ji Bowen tanpa syarat. Melihat aku diam, ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia menggerutu, bangun dan naik ke atas untuk ganti baju. Tapi tak lama kemudian dia turun lagi. Wajahnya berlumuran es. Apakah pakaian dalamku yang kamu curi? Aku menggigit sandwich. Aku mengangkat kepala. Dia menamparku, melempar sandwich yang kupegang di mulut ke tanah. Cukup berpura-pura bodoh di sini. Ben juga melihatnya. Kamu tadi masuk dengan cara menyelinap. Aku keluar dari kamar sambil memegang sesuatu. Kembali ke kamarku. Dia jelas melihat bahwa yang kamu pegang adalah pakaian dalamku. Apakah kamu masih manusia? Kamu malah mencuri pakaian dalam kakak perempuanmu sendiri untuk melakukan hal menjijikan itu. Aku melihat ibuku lewat dari sudut mata. Aku menjadi kejam. Aku menggigit. Setetes darah mengalir dari sudut mulutku. Aku mengambil sandwich dari lantai, menyapu debu di atasnya. Aku memegang IC di tangan. Ekspresinya hancur. Maaf, Kakak, aku tidak menyangka kamu begitu membenciku. Kamu malah menganggapku seperti itu. Tapi bisakah kamu biarkan aku menyelesaikan makan ini dulu sebelum pergi? Ini satu-satunya kali aku makan bersama keluarga di rumah. Aku ingin mengingatnya dengan baik, menjadikannya kenangan terpenting bagiku. Bolehkah? Kakak terengah-engah sejenak. Ada sedikit rasa canggung di wajahku. Ibu berjalan cepat ke arahku. Melihat bekas tamparan di wajahku dan darah di sudut mulut, dia langsung marah besar. Apakah kamu gila? Itu adik laki-lakimu. Kakak tetap keras kepala. Tapi suaranya tanpa sadar menjadi lebih pelan. Dia melepas pakaian dalamku. Aku menegurnya. Kenapa aku menatap ibu dengan tatapan kasihan? Aku tidak. Aku baru kembali dan belum tahu mana kamar kakak. Bagaimana mungkin mencuri barangnya? Maksudmu Bowen menuduhmu? Ji Yinging menatapku dengan dingin. Aku juga tidak tahu. Mungkin Bowen salah orang. Salah orang. Suara terdengar dari pintu tangga. Suara Ji Bowen mengandung sedikit kesombongan. Maka, berani tidak kau biarkan kami mencari di kamarmu? Aku tersenyum sinis dalam hati. Aku mengangguk dan berkata, tentu saja boleh. Kami berempat pergi ke kamarku di atas. Ji Bowen menatapku. Mulutnya melengkung. Berjalan cepat ke sisi tempat tidur. Dengan cepat mengangkat bantal. Mengeluarkan sepasang celana dalam sutra di bawahnya. Kakak, ini pakaianmu? Jin mengerutkan alis dan melihat sekilas. Lalu menatapku dengan wajah penuh kebencian. Kali ini, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tampak tidak menyadarinya. Dengan wajah penuh kekaguman menatap Ji Bowen. Kamu hebat. Begitu datang, langsung tahu mencari di bawah bantal dan menemukannya. Apakah kamu detektif? Ibu langsung menatap dengan curiga. Ya? Tindakannya terlalu aneh. Seolah-olah dia sudah tahu sejak pagi bahwa celana dalam ada di sana. Ekspresi Ji Bowen menjadi kaku. Cepat cari alasan. Bukankah orang biasanya menaruhnya di sini? Kenapa aku tidak tahu? Rasanya, kamu tampak sangat berpengalaman. Tatapan ibu semakin curiga. Jangan mengalihkan pembicaraan di sini. Semua pakaian sudah ditemukan. Apakah kamu masih ada yang ingin dikatakan? Ji Yinging dengan tidak sabar memotong kata-kataku. Aku melangkah beberapa langkah ke samping. Aku menarik sebuah kamera tersembunyi dari rak buku di seberang. Di rumah itu, aku sering dibully, dijebak. Jadi aku mengembangkan kebiasaan. Saat
berada di tempat yang asing, pasti akan memasang kamera tersembunyi terlebih dahulu untuk melindungi keamanan diri. Wajah Ji Bowen tiba-tiba menjadi pucat. Aku mengeluarkan kamera itu, menyambungkannya dengan ponsel. Tidak lama kemudian aku mengunduh rekaman pengawasannya. Mari kita lihat bersama siapa yang sebenarnya menjebakku. Ibu dan kakak mengintip. Lalu mereka melihat Ji Bowen masuk dengan diam-diam. Dengan cepat menyelipkan sepasang celana dalam di bawah bantal. Lalu ia keluar dengan mencurigakan. Suara samar terdengar dalam video. Kak, tadi aku melihat adik masuk secara diam-diam. Kembali ke kamarmu cepat. Periksa apakah ada yang hilang. Melihat ini, Ji Yinging menatap Ji Bowen dengan mata tak percaya. Matanya penuh rasa asing. Wajah ibu semakin muram. Bowen tidak menyangka kamu seperti ini. Ternyata kamu menggunakan barang milik Yinging untuk menjebak Hao Hao. Kenapa kamu melakukan ini? Lop? Ji Bowen berlutut di tanah dan terus meminta maaf. Maaf, aku melakukannya karena sesaat tergoda. Bu, kakak adik, tolong maafkan aku kali ini. Meskipun kakak membantu dia berdiri, namun aku tidak melewatkan sekilas keterasingan di matanya. Kepercayaan menurun, maka drama ini bisa dimulai. Takut piring di tangan jatuh, hancur berantakan. Buah naga di dalamnya jatuh ke tanah. Daun dan ranting berhamburan ke seluruh tubuhku. Aku merasa tersinggung melihat kakaknya. Aku hanya ingin kamu mencicipi buah naga ini. Jangan marah lagi. Bagus tidak? Saat berikutnya, suara kakak yang tidak senang terdengar di belakang. Bowen dan Ah Hao hanya ingin berbagi buah denganmu. Apakah kamu memang harus begitu berani? Belum cepat minta maaf kepada Ah Hao. Ji Bowen tidak membela diri, hanya diam-diam mengucapkan maaf. Selama periode ini, hal serupa sudah terjadi berkali-kali. Setiap kali dia ingin menggunakan taktik, aku akan langsung mematikan dia dengan racun, bahkan menjadikan dia sebagai tuan. Bahkan ada perasaan, dia sepertinya hidup dalam bayanganku. Aku menoleh dan memanggilnya dengan patuh. Kakak tersenyum lembut. Suaranya juga menjadi lebih lembut. 3 kamu akan segera ulang tahun. Mau hadiah apa? Bagaimana kalau aku membelikannya mobil? Kamu pakai untuk pergi ke sekolah. Terima kasih. Kak, tapi tidak perlu. Bisa merayakan ulang tahun bersama kalian adalah hadiah terbaik. Senyuman kakak menjadi lebih lembut. Dia lagi mengobrol denganku 2 kali. Lalu dia pergi keluar untuk bekerja. Berbalik, aku menatap atasan Bowen dengan tatapan bahasa Inggris. Si jalang itu mengucapkan begitu dengan mulutnya. Aku tersenyum lebar. Dengan tangan terbalik, aku menusukkan pisau buah ke lenganku. Kakak, jangan. Kamu jangan bunuh aku. Mendengar suaraku yang panik, Ji Yinging berbalik dengan cepat. Lalu dia melihat ayahku duduk di tanah dengan wajah penuh ketakutan. Mundur berulang kali. Aku pergi. Aku tidak akan kembali lagi. Kamu sebenarnya adalah anak muda keluarga Ji. Aku memohon, jangan bunuh kakakku. Berjalan cepat kembali. Lindungi aku di belakangmu. Berteriak dengan marah. Ji Bowen, kamu gila. Ji Bowen mengibaskan tangan berulang kali. Bukan aku. Bukan aku. Dia sendiri yang harus diam. Keluar dari sini. Mulai sekarang. Kamu tidak boleh lagi masuk ke rumah keluarga Ji. Langkah pertama selesai. Ngomong-ngomong, Tuan, kamu bahkan lebih buruk daripada penjahat. Omong kosong. Melihat begitu banyak green tea, bahkan orang bodoh pun belajar. Tugas selesai. Saya mendapatkan hadiah 100 miliar. Setiap hari menjalani hidup santai. Suatu hari tiba-tiba, di dalam pikiran kembali terdengar suara yang lama tak terdengar. Ada tugas baru. Mau terima? Apa hadiahnya? Metode kultivasi. Terima dan mulai.